nanti teman-teman Naila Transindo Garden saya akan review dan juga ada ilmunya di sini, ada edukasi dikit ya Om ya. Masalah tentang anggur. Di sini sih nggak aneh sebenarnya, cuman yang bagi saya aneh. Kenapa? Karena di tabulampot yang sekecil apa, jangan disenter dulu ya kameramen, sekecil apa dia berbuah seperti ini nih, bisa bagaimana dan ilmunya apa? Ayo kita serap ilmunya bersama Om Lutfi ini. Nah teman-teman Naila Transindo Garden, jangan di skip ya videonya supaya kita sama-sama nanam anggur, menghijaukan bumi. Bagaimana caranya menanamkan anggur itu dan alasan-alasannya gimana sih nggak bisa nanam anggur gitu. Karena alasannya juga begini Om Lutfi, orang itu alasannya saya kan nggak punya lahan gitu. Nah Om Lutfi ini sendiri nggak punya lahan sih, cuman teras rumah yang panasnya cuma 4 jam Om ya. 4-5 jam Om. 4 jam 5 jam per hari, cuman bisa dia menanamkan anggur. Jenis apakah itu? Ayo kita ikut bersama. Oke. Nah Om Lutfi, di sini ada, saya lihat seperti cerita saya tadi agak nggak aneh sih, nggak aneh, cuman saya agak salut aja tentang ilmunya ini. Bagaimana sih cara Om Lutfi ini membuahkan ini jenis Heliodor ya Om ya? Iya. Heliodor dengan dompol yang segini, nanti buahnya bisa seapa gitu. Nanti kita update terus selalu ya. Kita gali dulu ilmunya nih supaya teman-teman bisa juga ngikutin jejaknya Om Lutfi ini ya. Siap. Nah ini jenis anggurnya Heliodor benar ya Om ya? Heliodor. Saya nggak ini juga saya kenal juga nih jenisnya. Saya tahu ini jenis agak genjah gitu ya Om ya. Nah ini umur pohon udah berapa bulan ini Om? Kalau pohon sekitar masuk 8 bulan Om. Ini 8 pembuahan bulan. kedua. Ini pembuahan kedua malah. Pembuahan kedua. Berarti pembuahan pertama dulu Om punya videonya dong? Punya ya? Ada dokumentasi. Nah ada dokumentasi, nanti kita minta aja dokumentasinya sama Om Lutfi sebagai cuplikan aja ya. Nah ini di pembuahan kedua sanggup membuahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dompol. Nah sebenarnya sah-sah aja sih membuah 10 dompol gini Om ya. Iya. Yang penting terisi nutrisinya sebuah pohon ini. Nah ada yang berpendapat, nah kalau dalam buah begini aja cuman kasih 2 dompol apa 3 dompol gitu. Tapi tergantung itu tadi, kalau kita memang punya ilmunya insya Allah bisa aja gitu ya Om ya. Iya. Nah kita masuk ke sesi selanjutnya Om. Bagaimana sih caranya Om mulai dari awal lah, nah, cara tanam rootstocknya, terus medianya, terus sampai ke pembuahan begini. Om butuh waktu berapa bulan ini? Rootstocknya aja. Rootstocknya aja mungkin mulai dari cutting ya Om, yang dibilang Dari cutting ya. Mulai dari kita semai mungkin sekitar 14 hari ya. Langsung kita taruh di pot. Ya. Itu 1,5 bulan tuh udah bisa disambung pucuk. Langsung disambung pucuk. Berarti Om nanam rootstocknya nggak lama juga dong? Nggak lama. Berarti butuh waktu sebulan sampai 25 hari gitu ya? Betul. 1 bulan setengah apa tadi? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya. Oke lah kita taruhlah 2 bulan bisa langsung disambung ya. Langsung disambung. Nah, terus di umur berapa bulan nih Om langsung buahin begini? Itu saat kita sambung tuh agak sering langsung keluar yang dibilang bonus. Langsung keluar bunga. Iya. Itu. Sejatinya sih kita potes Om. Potes ya. Nah, ke potes kita pembentukan cabang sekitar 2,5 bulan. Ya. Nah, itu udah layak dibuahin Om. Iya. Berarti Om ini mengadaptasikan rootstocknya dulu ya? Adaptasi ya, betul. Dengan media tanam biasa kan? Media tanam ya. Biasa yang seperti teman-teman gunain, tanah lembang, terus sekam bakar, iya. kohe. Tanpa pupuk dulu dong kalau pertama. Langsung saya kasih TSP dan dolomit. TSP dan dolomit sebagai pupuk dasar. Pupuk dasar. Nah ya begitu ya. Nah terus di sini saya lihat ada penampungan di bawahnya. Maksud Om ini penampungan itu bagaimana? Inilah yang mungkin Om lihat unik, agak unik di rumah saya. Saya lihat di medsos atau di media online atau Facebook, YouTube itu. Iya. Kok anggur katanya takut air Om? Iya. Dia takut air tapi saya bilang rakus air Om. Iya. Gimana kita siasatin? Dia nggak mau media tanam ini becek. Iya. Sementara dia rakus air. Iya. Kalau becek dia busuk akarnya. Busuk akar, ya betul. Tapi dia rakus air, makanya siasatin dengan penampungan. Saya ngeliat di media-media sosial atau di YouTube. Ya.
pot diganjel pakai batu atau pakai standing besi. Iya. Itu kan saat kita pemupukan banyak nutrisi yang kebuang, Om. Iya. Ya, jadi saya punya siasatin dengan penampungan itu supaya dia makan kembali nutrisi yang kebuang tadi. Jadi pemupukan efektif menurut saya, Om, ya. Pengalaman saya. Iya. Pemupukan efektif itu melalui penguapan. Iya. Penguapan. Jadi ada akar-akar yang aktif nanti itu, yang akar-akar putih itu tembus. Nah, itulah yang minum lagi. Ini uniknya lagi, Om. Ya. Saat usia ini nih, Om. Ya. Ini Heliodor juga ya. Ini belum ada 5 bulan nih. Belum ada 5 bulan, masih sebenarnya masih vegetatif. Ya. Rakus-rakusnya subur gitu ya. Nah, lanjut, Om. Saya siram pagi, malam. Nah, jam segini udah kering, saya siram lagi. Padahal penampungan penuh masih tadinya. Penuh. Nah, ini Om baru siram lagi nih. Iya. Paling berapa jam gitu ya? Berapa jam? Nggak kena panas tapi minum airnya kering. Nggak mungkin dong kalau nggak dia yang minum. Awalnya ada yang bilang, wah ini karena penguapan airnya kering. Tapi saya tes dengan bibit kecil atau nggak ada pohonnya, Om. Iya. Itu dalam 3 minggu masih ada air, Om. Nah, itu. Berarti kan emang diserap sama si pohon tersebut. Ya, dalam polybag kita kalau emang sekali 2 hari aja nyiram, di bawahnya becek, Om. Iya. Becek. Nah, kenapa teman-teman kadang kenapa ya stuck bibit saya? Nah, mungkin salah satu faktornya itu becek tadi, Om ya. Betul. Nah, kalau kita siasatin begini dengan menanam anggur di media tanam pot yang kecil, maksud saya di pot yang kecil, media tanam juga terbatas begini. Tapi dia dikasih minum loh teman-teman di bawah. Tapi hasilnya kita udah lihat sendiri nih, berapa dompol. Ini jenis Heliodor, kalau saya bilang layak buat dipamerkan nanti di Jawa Tengah, ada pameran. Insya Allah kita pamerkan nanti ya, kalau dia selamat nih. Mudah-mudahan dia selamat, mohon doanya teman-teman. Ayo kita lanjut, Om. Ini pembuahan yang kedua. Nanti yang ketiga, Om yakin ini bisa bertahan umurnya? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin ya. Saya semenjak saya bergelut di Tambu Lampot itu, di tempat, walaupun udah ada di tempat yang Kasamar udah pindah, itu bisa pembuahan kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Tergantung penanganan selanjutnya. Kita nggak sombong juga ya, Om, nggak takabur. Nggak takabur, benar, insya Allah itu. Kita nggak takabur, tetap yang memberi nyawa itu yang kuasa. Betul. Kita nggak takabur, tapi dengan pengawasan dan treatment yang dia mau gitu ya. Yang anggur itu maunya apa sih gitu kan, kita ngikutin maunya. SOP, SOP yang benar. Kita jangan ngikutin maunya kita gitu loh. Kalau maunya kita, jangan maunya anggur dong. Kalau maunya kita, kadang-kadang kita kemana-mana. Artinya begini, anggur ini walaupun kita kemana-mana nggak apa-apa, tapi ada pengawasannya gitu ya, Om ya. Anggur ini kalau sehari 2 hari kita tinggal, kayaknya sih nggak apa-apa. Kenapa? Karena hama yang ada di anggur ini nggak begitu kelihatan gitu loh, nggak begitu kelihatan hamanya. Cuman kalau teman-teman, apalagi namanya anggur kena trip itu, kalau teman-teman ambil HP terus diginiin nih daunnya di HP, terus matiin dengan gelap HP-nya, kelihatan hamanya di situ, itu hama trip. Kalau kita lihat dengan mata telanjang itu nggak mungkin terlihat, teman-teman. Nah, itulah anggur harus kita awasi. Susah nanam anggur nggak sih? Nggak susah. Yang penting kita awasi, jangan sampai dia kekeringan air seperti Om Luti bilang tadi, bahwa anggur itu rakus air tapi nggak mau becek. Lah, bagaimana caranya? Nah, ya beginilah caranya teman-teman, cara Om Luti ini cukup, kalau menurut saya cukup handal juga bikin Tambu Lampotnya, karena di umur segini aja dia bisa membuahkan Heliodor begini. Saya di Tambu Lampot 75 liter sampai 100 liter aja belum berbuah. Nah, ini perlu kita gali ilmunya ya teman-teman. Ilmu anggur itu banyak sebenarnya, cuman teman-teman nggak harus ikut semuanya. Carilah salah satu yang menurut teman-teman itu bagus, terapkan. Bisa teman-teman membuahkan, ya udah lanjutkan ilmu itu. Nah, kerjaan saya cuman ngeliput yang di kebun ini ilmunya, yang di kebun sana ini ilmunya gitu ya. Jadi jangan nanti kebingungan teman-teman, Om Joy kebanyakan nih cara-caranya. Saya nggak nyuruh ngikutin semua caranya. Pilihlah cara yang menurut teman-teman itu mana yang masuk di akal, mana yang bisa diserap
mana yang bisa disalurkan buat nanam anggur ini. Om ya, Lutfi ya. Maaf teman-teman, kita lanjut nih ke sesi berikutnya. Mungkin yang di sini udah cukup ya buat tabu lampot, walaupun sedikit, waktunya juga harus sedikit nih teman-teman, nggak bisa banyak-banyak. Kita lanjut di sini, ada yang lebih cantik lagi dari Heliodor, cantik banget, buahnya panjang seperti montrok ya. Saya juga tebak-tebak ini, nanti takut salah. Mendingan kita langsung tanya aja, ini jenisnya apa Om? Ini jenis waterfall. Waterfall. Tapi kalau resminya itu IFG 29 Om. Oh, begitu. Ada lagi namanya juga Lamborghini. Lamborghini. Iya. Tapi ini Om Lutfi nggak dalam tabu lampot, di grounding. Pohonnya jauh di bawah sana teman-teman. Dia oper ke sini. Nah, Om Lutfi sambungnya di sini Om ya. Betul Om. Nah, sambung di sini. Nah, buat selanjutnya bagaimana Om menurut Om ini? Ini untuk selanjutnya saya sampai panen saya mau coba varian yang warna merah, yang warna merah agak rame gitu. Oh gitu. Meriah. Jadi ini udah bisa nih Om buahin gitu ya. Tapi nanti buat pembuahan kedua Om. Pembuahan kedua. Tapi yang selanjutnya Om pengen yang jenis lain gitu ya. Oh apa nggak lebih bagus tanam lagi Om, rustoknya belas itu kelihatan kosong. Bisa sih, kosong juga sih teman-teman. Iya. Belas itu Om ini dia tabu lampotnya nggak ada yang bener, saya bilang nih kecil-kecil semua. Tapi cukup loh nutrisinya. Nah kalau nanti pengen tanya yang lebih lengkapnya kalau sama Naila nanti nggak kejawab karena ilmu saya dikit. Nah nanti kalau mau nanya tentang anggur ini selanjutnya bagaimana cara-caranya, nanti saya cantumkan nomor Om Lutfi. Boleh Om ya? Siap boleh. Nah mungkin itu alasan Om Lutfi pengen ganti ini cuman pengen ngelihat yang meriah, kalau yang merah-merah kayak Taldun gitu ya Om ya. Cuman yang selanjutnya Om Lutfi pengen mikir dulu nih apa variannya. Kenapa Om Lutfi ini mau ganti? Karena pengen pengen situasi baru aja ya. Nah, bukan ini jelek, bukan bagus. Karena ini Om Lutfi udah dua kali terbukti berbuahan. Bukan ini jelek, rasanya juga enak ya Om ya. Nah gitu. Jadi seedless ya Om. Iya seedless ya. Nah mungkin pembicaraan kita hari ini buat tabu lampot yang aneh menurut saya ini cukup dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.